Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, saya Muhammad Daniel Lufansang. Kami di sini akan membahas soal SBMPTN ekonomi yang kedua. Dan yang tadi guru pengajar Lina Dwi Apriani. Oke, langsung saja pindah ke soal. 150 SMA Pancasila bersubsidi pada tanggal 03 Mei tahun 2003 telah mendirikan koperasi sekolah yang bergerak di bidang penyediaan alat-alat pelajaran bagi siswanya. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB No 125 garing 0447A garing 71 garing 1984 pada tanggal 24, maka yang boleh menjadi anggota koperasi adalah jawabannya A, yaitu kenapa saya memilih A, karena yang tepat itu adalah pertanyaan adalah A. Alasannya, koperasi anggota menurut SKB nomor 125 garing 0447A garing 71 garing 1984 merupakan koperasi yang anggotanya siswa-siswa pendidikan dasar. Dalam artinya merupakan koperasi yang anggotanya itu adalah siswa-siswa yang berpendidikan. Pendidikan menengah dan sekolah pendidikan yang setingkat dengan itu baik negeri atau swasta. Berdasarkan soal jika SMA Pancasila mendirikan koperasi, yang menjadi anggota koperasi adalah siswa kelas 10, 11 dan 13 dan 12 tersebut. Jadi jawabnya yang tepat adalah A. Langsung ke nomor 2. 110 di bawah ini adalah peranan kepada sekolah dan tugas pengurus koperasi sekolah. 1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menyelesaikan koperasi sekolah. 2. Menyelesaikan pembukaan keuangan dan investasi secara tertib. Dan yang ketiga, mengajukan rencana-rencana kerja serta anggaran pendapat dan belanja koperasi. Dan yang keempat, penanggung jawab koperasi sekolah baik ke dalam maupun ke luar. Dan yang kelima, mengelola jalannya koperasi dan usahanya sesuai dengan tujuan dan anggaran dasarnya. Gambar di atas yang merupakan tugas pengurus koperasi sekolah adalah pembahasan tugas pengurus koperasi mengelola koperasi sekolah, mengajukan rancangan kerja dan rencana kerja, dan rencana anggaran pendapat dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota koperasi sekolah, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan tugas yang biasanya dibidangkan dan diawasi guru memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Jadi jawabannya yang tepat adalah D 3 dan 4. Langsung saja. Diketahui fungsi permintaan barang 10 adalah P sama dengan 1500 min Q, dan fungsi biayanya produksi adalah TC sama dengan Q2 plus 300 Q plus 2000. Tentukan bersama lebaran maksimum. Jadi yang tepat adalah E, karena TR sama dengan PX dan Q. TR sama dengan 1500 Q, Q sama dengan 500 Q min Q2. TC Q2 plus 300 Q plus 2000, dan MC sama dengan TC sama dengan 2Q plus 300. Laba makasih MC sama dengan MR. 2Q plus 300 sama dengan 1500 min 2Q, dan 2Q plus 2Q sama dengan 1500 min 300. 4Q 1200 dan Q-nya adalah sama dengan 300. Laba sama dengan TR min TC.
Jadi TR-nya sama dengan 1500 atau kurung 300 min 300%. Dan duanya dan sama dengan di bawah 450.000 min 90.000 sama dengan 360.000. Jadi TC-nya sama dengan 300% plus 30 buka kurung 300 plus 20.000 dan sama dengan 200.000. Jadi semua totalnya sama dengan 360.000 dan minnya sama dengan 160.000. Langsung saja. Pada saat harga barang Rp 10.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 800 unit. Apabila harga naik sebesar 20%, jumlah yang diminta turun menjadi 560 unit. Berdasarkan dan tersebut, maka sifat permintaan barang tersebut adalah catatannya adalah elastisitas harga permintaan. Jadi yang tepat adalah D. Diketahui P1 sama dengan 10.000 dan P2-nya sama dengan 10.000 plus 20% dikali 10% sama dengan 12.000. Q-nya sama dengan 800 dan Q2-nya 560. AP sama dengan P2 min P1 sama dengan 12.000 min 10.000 sama dengan 22 juta. Dan akinya sama dengan Q2, Q1 sama dengan 560 min 800. Rumus elastisitasnya ED sama dengan Aki garing AP dikalikan pada P garing QED ya sama dengan 240 min 2 juta dikali 10.000 garing 800. ED-nya sama dengan 1,5. Karena elastisitasnya 1,5, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien elastis permintaan enatannya adalah elastis. So jawabannya adalah yang tepat adalah D. Semoga bermanfaat. Saat ini diketahui harga barang 10.000 sedang naik. Hal ini menyebabkan produsen menambah jumlah penawaran barang 10. Kondisi tersebut diketahui oleh produsen barang yang juga menambah jumlah penawaran barangnya. Pernyataan yang tepat dari ilustrasi di atas adalah, jadi yang tepat adalah insyaallah D. Pembahasannya diketahui dalam pasar barang 10 terjadi kenaikan harga barang yang diketahui dengan kenaikan sejumlah 10 yang ditawarkan. Tapi dapat disimpulkan kenaikan harga tersebut di pasar barang 10 terjadi akibat adanya peningkatan permintaan konsumen terhadap barang 10. Nah, kondisi di pasar juga sama seperti di pasar barang 10. Artinya peningkatan permintaan pasar barang 10 diikuti dengan peningkatan permintaan barang, sehingga disimpulkan bahwa barang di atas tersebut 10 dan barang Y bersifat saling melengkapi komplementarnya. Ya, lanjut. Dalam kegiatan sehari-hari kita akan membutuhkan uang selalu saja. Dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagi keperluan yang menjadi masalah, terkadang kebutuhan yang ingin dibeli maupun tidak. Mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun untuk keperluan yang sangat penting, sumber daya, ada forum pendamaian pemberikan perluan. Satu, terdapat barang yang dianggap